What's up guys, welcome to my channel. On this video, gue bakal bahas sesuatu yang pastinya bikin kita shock atau mungkin emang udah tahu sih gue masalah itu. Yaitu sekarang atau zaman sekarang gelar S1 itu nggak jamin buat lo dapet kerja yang pasti gitu loh. Topiknya yaitu untuk zaman sekarang untuk gelar S1 itu nggak menjamin lo untuk dapetin kerjaan impian lo. Coba lo bayangin, lo kuliah bertahun-tahun, ngeluarin uang berjuta-juta, bahkan berpuluh-puluh juta. Lalu ada juga yang merantau untuk sekolah itu. Dan lo bayangin, pada saat lo lulus, lo masih tetap harus cari kerja atau enggak, lo nggak dapat kerja atau susah cari kerja. Atau kebanyakan dari kita yaitu, lo contohnya nih, S1-nya sekolah teknik, lalu lo kerja nggak ada teknik-tekniknya. Lalu apa yang salah? Di sini gue bakal bongkar dari semua fakta yang ada dan juga data yang gue kumpulin. So don't forget to subscribe this channel. So let's hear it. Zaman dulu nih, punya gelar S1 itu kayak punya tiket emas gitu loh. Sering gak sih dulu pada zaman kita mau kuliah, orang tua kita ngomong gini, kuliah yang bener, lulus tepat waktu, jangan sia-siain kuliahnya. Tapi sekarang di tahun 2025 ini ceritanya beda. Lo tahu nggak kenapa? Kalau menurut gue ada 3 alasan yang cukup besar kenapa S1 itu nggak cukup untuk buat lo dapat kerjaan di masa yang sekarang. Yang pertama itu oversupply lulusan. Menurut Badan Pusat Statistik BPS di tahun 2025, Indonesia punya lebih dari 1,5 juta lulusan perguruan tinggi per tahun. Kalau menurut gue itu belum semuanya sih. Kan perguruan tinggi itu ada yang negeri, ada yang swasta. Dan ada juga yang mungkin sekolah nih di luar negeri terus balik ke Indonesia. Kalau menurut gue lebih daripada itu. Nah, tapi lowongan kerja sekarang itu dikit banget untuk lulusan S1. Nih, contohnya aja di Jakarta nih. Ada lowongan kerja untuk 1.000 orang. Nah, lu bayangin aja nih dari tadi tuh, dari lulusan yang banyak banget dari negeri, swasta maupun ada yang dari luar negeri nih. Itu tuh lo beradu gitu loh untuk dapetin spot di situ. Di situ itu banyak banget yang IPK-nya lebih tinggi. Terus banyak yang dari perguruan-perguruan tinggi kayak UI, ITB, IPB, UGM, UB. Itu belum lagi lu bersaing dengan orang-orang swasta dan belum lagi lu bersaing dengan orang-orang titipan yang pasti. Nggak cuma titipan, tapi ada juga yang kayak orang tuanya kerja di sana terus anaknya dimasukin. Itu udah lazim sih di dunia ini. Nggak di dunia sih, di Indonesia ini ya. Gelar doang, apalagi S1 gak cukup bos untuk lu bisa dapet kerjaan di zaman sekarang. Lu butuh apa? Koneksi yang pasti sih. Lu yang kedua, perubahan dunia kerja. Dunia kerja sekarang itu didominasi dengan teknologi. Percaya nggak sih banyak yang kena PHK gara-gara kerjaannya itu udah diganti oleh AI. Kayak contohnya copywriting itu sekarang bisa diganti sama lu, ChatGPT aja udah dapet. Terus kayak desain itu mungkin udah sekarang itu udah ada aplikasinya yang mungkin gue pengen buat nih rumah kayak gini, terus lo tinggal ketik terus AI-nya itu udah bisa ngasih sesuatu yang bisa ngedesain rumah itu. Mungkin nggak spesifik ya, tapi menurut gue bisa itu di zaman sekarang. Dari data World Economic Forum, 25% nih pekerjaan di Indonesia bakal digantikan oleh teknologi atau bisa dibilang AI. Lalu juga yang balik lagi sih, yang pekerjaan yang diganti oleh AI, contohnya kayak admin-admin, lalu akuntansi itu udah bisa ada aplikasinya yang bisa ngegantiin itu semua gitu loh. Jadi mungkin aja nih ya, lo lama sekolah di, ini gue nggak ngerendahin tapi ini kalau menurut gue ya, terus lo kuliah ekonomi, lalu lo akuntansi dasar ngambilnya, pokoknya lo hanya mengerti dengan akuntansi dasar, terus lo keluar gitu loh nyari kerjaan. Menurut lo susah nggak sekarang? Kalau menurut gue susah banget sih untuk lo yang kayak gitu. Ditanya nyata sih, ada temen gue yang kuliahnya itu ekonomi gitu, ekonomi dan bisnis. Dan lo tahu sekarang dia jadi apa? Dia nggak kerja, tapi apa? Buka usaha. Buka usaha itu ada nggak hubungannya dengan kuliah ekonomi?
mungkin ada ya hitung-hitungan dikit, tapi kalau menurut gue nggak semuanya itu berhubungan. Jadi kayak mungkin sekolah S1 untuk yang setelah lulus lalu berbisnis itu, kalau menurut gue kayak lu buang-buang duit sama buang-buang waktu nggak sih? Itu sih kalau gue pikir. Lalu yang ketiga ada ekspektasi, gaji, dan realita. Yakin sih banyak banget lulusan S1 atau yang mau lulus nih berharap, wah gue kerja nih, gue lulus nih, gue kerja gaji gue 5 6 7 juta. Bos, itu nggak ada. Itu gimana ya? Mungkin lo kalau misalnya bapak lo direktur, nah lo langsung ditarik bapak lo jadi asistennya, mungkin iya sih bisa. Tapi kalau misalnya lo nggak punya siapa-siapa, lo baru lulus atau mau lulus, lo terus bermimpi kayak gitu, itu kayak mustahil bos. Di Jakarta aja nih, UMR-nya nih 5,3 juta. Itu pun UMR. Dan lo tahu, sekarang itu kebanyakan orang yang nyari kerja itu nggak cuman kayak lulusan S1. Nggak bos. Lulusan S1 punya pengalaman kerja 1 sampai 2 3 atau 5 tahun. Banyak lagi persyaratan-persyaratan yang nggak cuman perlu lo lulus S1 doang gitu loh. Jadi apa artinya? Lo lulus S1 itu nggak mungkin mudah buat langsung dapat kerja. Ya kecuali tadi itu, bapak lo direktur atau mungkin bapak lo punya perusahaan, itu sih. Jadi kalau menurut gua sekarang itu gelar S1 nggak cuman tiket buat dapetin kerjaan. Mungkin sekarang itu udah nggak bisa dibilang gitu lagi gitu loh. Tapi tunggu dulu, ceritanya itu nggak cuma sampai sini ya. Ada cara buat lu beda dari yang lain, atau mungkin beda dari lulusan lulusan sekolah lain gitu loh, yang bisa membuat diri lu stand out gitu daripada yang lain. Lalu apa sih yang bisa buat kita lulusan S1 atau yang mau lulus S1 nih biar bisa dilirik perusahaan-perusahaan, atau mungkin kalau cari kerja itu gampang banget gitu loh. Di sini gue bakal ngasih 3 nih rahasia gimana mungkin lo bisa lebih stand out daripada yang lain gitu loh. Yang pertama itu skill praktis yang relevan. Sekarang itu nih di Indonesia itu paling banyak banget nyari pekerjaan itu yang berhubungan dengan teknologi dan AI. Lo bayangin kayak coding, lalu digital marketing, lalu yang berhubungan dengan data analysis. Nah, itu kalau menurut gue semuanya mungkin di semua jurusan kuliah itu mungkin ada yang dipelajarin dan ada yang nggak dipelajarin. Kalau menurut gue sebagian besar yang gue sebutin tadi untuk keperluan di zaman sekarang itu nggak diajarin di kuliah. Tapi jangan khawatir, itu tuh banyak banget sih bisa lo pelajarin di luar sana. Kayak lo bisa ngambil course tentang itu, lo lo juga bisa belajar dari YouTube secara gratis gitu loh. Lo tinggal pilih aja sih jalannya gitu loh. Contoh kursus online itu ada kayak di Coursera, di Google. Coba lo cari, Google itu punya kayak tempat pembelajaran tentang teknologi dan AI itu. Kalau setahu gue itu banyak lagi kayak situs-situs yang bisa kita pelajari gitu loh. Tapi ada yang berbayar dan ada yang tidak berbayar. Dan zaman sekarang ini banyak juga sih yang kuliah, misalnya kuliahnya tadi teknik, lulusannya terus jadi apa, data analysis. Itu nggak ada hubungannya sama sekali sih. Kalau menurut gue sekarang itu kuliah S1 lu itu nggak menentukan sih lu bisa kerja dengan apa yang lu pelajari di S1. Lalu yang kedua itu pengalaman nyata. Di zaman sekarang itu gue yakin sih semua perusahaan atau semua pekerjaan pasti ada yang namanya persyaratannya adalah punya pengalaman kerja, ya nggak sih? Nah, untuk bisa dapetin pengalaman kerja itu gimana sih? Ya pasti lu di kuliahan pernah namanya magang, lalu lu pernah namanya, atau mungkin lu pernah ngerjain yaitu proyek freelancer. Kalau menurut gua itu bisa dihitung dengan namanya pengalaman kerja sih. Kalau lu yang mau lulus S1 nih, saran gua adalah kalau bisa lu cari tempat magang atau cari freelance gitu loh. Lu banyak-banyakin hal itu sih. Bukannya lu kayak, gue mau lulus kuliah nih terus langsung kerja. Lu kayak healing lah, gue healing, gue jalan-jalan kesini ke situ. Kalau menurut gue nggak perlu sih untuk kalian yang nggak punya siapa-siapa ya. Dan pada saat lu lulus dan lu punya banyak banget pengalaman kerja kayak magang terus freelance, itu tuh lu itu kalau menurut gue lebih dilirik daripada lulusan S1 atau orang yang IPK-nya 4 dan pengalamannya sedikit gitu loh.
Lalu yang ketiga yaitu personal branding dan networking. Coba lalu bikin profil nih untuk yang mau lulus S1 atau yang belum dapat kerja ya. Lu buat profil LinkedIn, lalu lu masukin lu pernah magang di mana, lu coba pernah freelance di mana, lu buat seapik mungkin. Kalau menurut gua banyak sih tutorial-tutorial di TikTok, di YouTube itu tentang gimana sih cara bagusin profil LinkedIn gua. Lalu juga lu di sana itu mungkin bisa dapat kerjaan yang lu mau gitu loh. Banyak di situ kerjaan yang lu mau. Nggak cuman kayak bener nggak sih LinkedIn itu bisa cari kerjaan? Kalau menurut gua itu bener. Tapi lu carinya beneran gitu loh. Itu tadi personal branding ya. Lalu networking. Networking itu bukan cuman di sosial media ya. Kalau lu magang, lu kerja freelance itu pasti lu kan lu punya teman kerja gitu ya. Ya lu ngobrol-ngobrol, cari info-info gitu lu. Jangan lu kerja, gua kerja doang. Balik kerja udah selesai. Kerja lagi, balik kerja udah selesai. Terus lu nggak ngobrol, nggak pernah nanya-nanya. Mungkin lu berpikir kayak, ah orang ini nggak tahu apa-apa. Kalau menurut gua lebih baik lo ngobrol gitu, lo cerita, lo sabtu lo bisa dapet info dari orang tersebut gitu loh untuk pekerjaan lo. Tadi ada 3 rahasia gimana caranya lo bisa stand out nih dari yang lain atau dari kandidat lain untuk dapetin kerja ya. Lalu untuk selanjutnya nih, gue bakal kasih lo mindset gimana lo bisa dapetin kerja. Kalau menurut gue nih, itu tuh dan untuk dapetin kerja itu ada banyak gitu loh kayak timing. Ada mungkin lo sekali daftar keterima atau mungkin dari beberapa kali keterima atau mungkin lo harus daftar ratusan atau ribuan pekerjaan baru keterima. Nggak mungkin sih ribuan, pasti ratusan atau puluhan itu udah pasti keterima. Jadi so hear me out, bukan berarti lo misalnya lo lamar pekerjaan pertama lalu lo nggak keterima itu kayak wah udahlah gue menyerah. Nggak boy, penolakan itu adalah langkah untuk lo mendapatkan sesuatu. Yang pertama itu fokus sama value diri lo. Lalu yang kedua jangan takut akan penolakan atau jangan menyerah akan penolakan ya. Yang ketiga jaga semangat lo. Itu sih yang bisa gua kasih di tahun 2025 ini sih untuk kalian yang mau lulus S1 atau mungkin untuk kalian yang S1 tapi belum dapat kerjaan itu. Untuk kayak skill terus udah magang lalu lo punya pengalaman kerja itu nggak cukup sih untuk bisa lo dapetin pekerjaan. Jangan cuma ngeluh susah, coba kayak lo mencoba hal baru atau mungkin lo melakukan hal baru gitu loh, kayak contohnya belajar coding atau mungkin lo coba buka usaha atau mungkin lo membuat konten gitu loh. Itu menurut gue sesuatu hal yang baru gitu loh. Itu mungkin yang terakhir lo hubungin koneksi lo, kayak keluarga lo pasti punya koneksi lah, misalnya lo mau kemana mau kemana mau kemana. Itu sih option terakhir yang bisa gue kasih ke lo. So that's it. Don't forget to like this video dan komen nih untuk lo yang mau lulus S1 atau mungkin lo udah S1 lulus nih tapi belum dapat kerjaan. Lo komen sih apa kesusahannya dan mungkin apa yang lo mau gitu loh. Dan jangan lupa untuk like this video. Dan yang baru di video gue jangan lupa untuk subscribe this channel, karena gue akan mengupdate video-video yang menarik tentang kehidupan dan keuangan. Sampai jumpa, keep grinding, peace out.